Lu ngerasa aneh gak sih pas kita pulang dari pulau? Ternyata dia juga dapat cerita mas dari teman-teman yang ikut ke pulau itu. Semuanya diganggu, bahkan sampai keluarganya. Nah akhirnya si DL ngomong kayak gini, yaudah besok kita kumpul. Itu di hari ketiga berarti ya. Jam 10:30 malam. Kita kumpul di pos. Akhirnya semua pada cerita. Si Agung itu kan ceweknya namanya si Ratu ya. Si Ratu ini cerita ke si Agung. Si Agung cerita ke kita. Jadi ceweknya ini dia pahanya tuh pada memar mas. Pada biru keunguan. Cuma anehnya nggak sakit kata dia. Terus pas mandi itu selalu kayak ada yang merhatiin dia. Akhirnya si Wendah nih cerita ke Engki cerita ke kita. Karena kan dua orang ini kan emang rumahnya agak jauh mas. Gitu. Dia cerita kasusnya sama kayak si Ratu. Pahanya pada memar, pada biru keunguan, cuma nggak sakit. Terus selalu kayak ada yang merhatiin ketika di rumah. Nah kemudian si Latif dia cerita. Jadi pas 2 hari setelah kita pulang dari pulau, si Latif ini ditanyain sama mamahnya, lo emang dari pulau mana sih? Ini gue 2 hari digangguin mulu. Katanya Maya, kuntilanak. Gitu. Nah terus si Ajay, ibunya, dia selalu ditampakin sama sosok perempuan itu. Kemudian selalu datang ke mimpi mas. Akhirnya ini udah gak beres nih. Tiba-tiba si Ajay itu berdiri mas. Yang tadinya duduk dia berdiri di depan pos. Kemudian dia joget begini mas. Dia joget begini. Kita di semua yang ada di situ kaget. Nah, si Ajay ini joget-joget begini. Akhirnya kita tanya, kamu dari mana? Itu saya dari bendungan sebelah kampung kamu. Gitu. Akhirnya keluar. Kemudian kita pindah nih ke belakang pos, masuk kuntilanak. Ternyata kuntilanak yang masuk di situ atau ke tubuh si Ajay ini itu kuntilanak yang ada di pohon rambutan. Dia masuk ke situ kesal sama kita karena kita kalau malam tuh berisik. Akhirnya karena keberisikan kita pindah ke gusuran. Masuk lagi yang ronggeng ini namanya itu Santi mas. Namanya Santi kita tanya. Akhirnya karena kita geli dikeluarin sama si Ato. Jadi sebelum kita pindah, si Del ini nelpon si Ato buat ngebantu kita lah. Jadi memang si Ato ini paham dengan hal itu. Nah sampai yang terakhir, si Ato ini dia ke belakang sendiri. Kemudian dia tangannya kayak gini, kayak nangkep sesuatu. Kemudian tangannya ditaruh di kepala si Ajay. Dia langsung begini mas, tangannya. Terus ketawa. Tangannya kan begini mas. Dia dangak ketawa. Kita tanya lagi, kamu siapa? Dia begini lagi. Kita tanya lagi, kamu siapa? Masa kamu nggak ingat sama saya? Dia ngomong kayak gitu mas. Si sosok perempuan ini. Saya yang dari pulau yang kalian datangi kemarin. Nah si Latif kesel karena kok bisa-bisanya sosok ini ngeganggu keluarganya. Kesel terus dibalikin lagi sama si sosok perempuan ini. Emang kamu gak ngerasa salah? Tawa. Akhirnya pas kita tanya kenapa dia bisa ikut ke kita, akhirnya disebutin mas sambil nunjuk orangnya. Yang pertama kali ditunjuk itu si Panjul. Kamu di sana matahin terumbu karang. Yang kedua, nunjuk si DL. Kamu sombong di sana. Yang ngaku kalau pulau itu pulau kamu. Yang ketiga, dia itu nggak suka mas kalau misalkan kita berisik main gitar di sana. Terus yang keempat, dia ngomong kayak gini. Ada sebagian teman kamu yang tidak ibadah pada Tuhanmu. Akhirnya karena kita emang salah, terus benar apa yang disampaikan, kita minta maaf mas. Ya udah kalau misalkan saya
punya salah atau teman-teman saya punya salah, saya minta maaf banget. Mohon maaf kalau misalkan kita punya salah. Saya nggak mau maafin. Kalau misalkan kamu mau maafin, kalau misalkan saya mau maafkan, kalian harus datang ke pulau buat minta maaf di sana. Karena yang ngerasa terganggu bukan saya doang, tapi semua penunggu yang ada di sana. Kalau misalkan nggak ditahan sama sosok perempuan yang cantik ini, Mas, mungkin banyak, Mas. Gitu. Jadi bener-bener nih, si sosok perempuan ini, dia ngejagain kita, Mas. Dan anehnya, dia malah apresiasi si Panjul. Saya berterima kasih dengan kamu. Karena kamu sudah ngejagain teman-teman kamu. Padahal kan dia berbuat salah.